Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Halo semua. Alhamdulillah kita ketemu hari ini, ketemu lagi. Insya Allah saya akan berbicara tentang event yang telah lalu, yaitu Idul Adha. Idul Adha sendiri adalah hari besar umat Islam, di mana sebagian umat Islam melakukan haji di Baitullah, wukuf di Arafah, tawaf, melakukan aktivitas-aktivitas di tanah suci Mekah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan di bagian dunia lain, muslim yang lain, mereka melakukan sholat Id, kemudian mereka kurban di situ. Oke. Nah, kalau melihat dari berkurban ya umat muslim sekarang, sadar atau tidak sadar itu terjadi ada pergeseran. Kalau dulu biasanya orang berkurban kambing, sekarang bergeser menjadi kurban domba. Walaupun setelah kemudian ada juga bergeser, sekarang itu adalah cenderung untuk kurban patungan sapi, karena harga kambing kadang-kadang lebih mahal daripada domba, dan harga satu domba itu hampir sama dengan bagian dari sapi gitu kan, bagian dari patungan sapi gitu kan. Sedangkan daging yang diperoleh itu kambing itu lebih sedikit daripada domba gitu kan. Sedangkan patungan sapi untuk per 7-nya untuk satu seorang sapi itu lebih besar dagingnya daripada domba. Jadi orang sekarang beralih dan lebih suka untuk berkurban patungan sapi gitu kan. Kemudian itu satu hal, itu karena perbedaan atau peralihan pergeseran dari jenis ternak yang dikurbankan. Ada juga sedikit pergeseran, yaitu ketika orang dulu biasanya pasrah bongkoan menyerahkan kurbannya ke DKM. Sekarang orang-orang sudah lebih suka untuk berkelompok sendiri-sendiri berkurbannya. Jadi mereka beli sapi sendiri, bawa ke RPH atau juga memanggil jasa potong gitu kan. Kemudian mereka membagi sendiri bagian-bagiannya, kemudian motong-motong sendiri kecil-kecil, kemudian masukkan kresek, bungkus sendiri-sendiri gitu. Kemudian mereka juga menyebarkannya ke masyarakat juga yang mereka anggap perlu gitu, sendiri-sendiri juga. Kenapa demikian? Karena mungkin orang-orang sudah mulai ada ketidakpercayaan kepada DKM. Karena memang DKM itu banyak panitianya, banyak lika-likunya gitu kan. Harus jadi kadang-kadang bagian pengkurban bagian itu lebih kecil gitu, sedikit gitu kan. Padahal hasilnya ada hak yang 30 sepertiganya gitu kan, ada dan macam-macam lah itu ya. Tidak semua DKM seperti itu, tidak semua panitia seperti itu, tapi trennya seperti itu sekarang. Mau nggak mau, suka nggak mau suka, trennya adalah pergeseran hewan ternaknya dari kambing jadi domba menjadi sapi. Sedangkan di sisi penyembelihannya itu bergeser dari dengan serah bongkoan untuk menyerahkan ke DKM. Sekarang mereka hampir sebagian besar itu berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya. Akan tetapi di sini ada sedikit catatan yang saya ingin sampaikan adalah ketika proses penyembelihannya atau proses pengkurbanan sapi, karena terus sapi agak besar ya gitu ya. Nah, saya mencatat ada beberapa cara untuk menjatuhkan hewan kurban sapi dalam hal ini. Di sini saya hanya mencatat 3. Mungkin caranya bisa lebih dari ini. Insya Allah yang
pertama adalah kakinya dijerat dengan tali, kemudian dibanting, jatuh, jerat, kemudian diikat kaki-kakinya, kemudian diarahkan gitu kan, dipegangi sama-sama gitu kan, diarahkan ke arah kiblat misalnya, kemudian baru disembelih gitu kan. Itu cara pertama. Sebetulnya contoh yang tampak di sini, ini ada beberapa proses. Ini kemudian saya dapat dari WA grup, proses penjatuhan maupun penahanan atau memegangi sapi selama disembelih. Kebetulan ini adalah dari grup perumahan saya, jadi insyaallah dari teman-teman saya lihat dari teman-teman Kecapi ini, dari Geria Insan itu mereka bersuka cita, bergembira sama-sama di dalam proses penyembelihan sapinya gitu. Nah itu tadi cara yang pertama. Nah ada juga cara yang kedua, yaitu dengan alat peroboh sapi. Nah ini saya searching di YouTube, kemudian ada channel YouTube Wijaya Guru ya, Wijaya Guru dari Cirebon ini. Beliau di channel YouTube-nya menunjukkan proses perebahan sapi dengan alat. Nah ini lebih tenang kayaknya sapinya. Jadi sapi digiring masuk gitu kan, enggak kalau stres maksudnya sapinya, kemudian sapinya diikat, kemudian sama-sama direbahkan, didorong ke tempat penyembelihan dan hanya diproses gitu kan. Ini mungkin bisa menjadi alternatif gitu kan ya, karena prosesnya lebih tenang. Kalau di sini dari channelnya dikatakan, dan channel YouTube ini mengatakan bahwa channelnya Pak Wijaya Guru ini adalah bahwa dalam waktu klaimnya itu 2,5 jam itu bisa menyembelih 9 ekor sapi. Jadi nanti bisa link biar detailnya bagaimana bisa dilihat di channel YouTube beliau. Saya sertakan di deskripsi YouTube ini. Itu adalah salah satu proses yang pilihan kedua. Nah, ada lagi cara yang ketiga. Saya memilihkan beberapa cara penjatuhan sapi. Nah, ini saya cara ketiga, dan cara mungkin ada banyak cara yang lain, tapi ini yang saya pilih ada cara yang ketiga, yaitu dengan cara hampir mirip dengan cara yang kedua, akan tapi ini dilakukan oleh alatnya lebih kompleks gitu kan, alatnya lebih kompleks. Prinsipnya sama dengan cara yang kedua, yaitu dimasukkan ininya, kemudian sapinya dimasukin ke dalam alatnya, kemudian diikat kaki kanan kirinya gitu kan, baik yang depan dan yang belakang, kemudian alatnya diputar. Jadi kalau tadi kan alatnya kalau cara kedua kan si alatnya dijatuhkan gitu kan, kemudian alatnya diputar, kemudian mulut sapinya juga diikat gitu kan, diposisikan tenang, kemudian disembelih di tempat alat itu juga gitu kan. Nah ini saya dapatkan dari saudara kakak ipar saya juga, kakak ipar saya, kakak ipar yang lain, beliau bersama jamaah Masjid Baitul Mukmin ini kan di Sekejati Cijambe. Mereka membuat alat gitu kan, membuat alatnya agak kompleks memang, tapi lebih tenang juga, sama seperti yang kedua gitu kan. Klaimnya sih harganya cuma 5 juta 5 juta atau berapa gitu, sama dengan ininya, artinya si hewan agak tenang. Atau mungkin kalau mau studi banding bisa gitu kan, artinya di atas itu semua bahwa hari Id adalah hari yang berbahagia, entah itu kita berkorban dengan kambing kah, domba kah, atau sapi kah, itu adalah hari-hari yang berbahagia. Maka bersukacitalah gitu kan selama itu, karena memang fungsinya adalah untuk
hari raya bersukacita gitu. Semoga fungsi dari Idul Adha adalah untuk bergembira, maka kita gunakan untuk bergembira gitu kan. Fungsinya untuk benar-benar menyerahkan diri, inti dari menyerahkan diri, berbuat sebaik-baiknya dalam berkorban gitu kan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim, kemudian juga sebagaimana yang pernah dicontohkan juga oleh Habil dan Qabil. Habil yang berkorban dengan sepenuh-penuhnya pengorbanan gitu kan, itu lebih diterima insya Allah daripada Qabil yang berkorban yang asal-asalan saja. Jadi di atas semua kita bergembira semua. Oke, semoga bermanfaat. Wassalam.